Woi, update lagi yuk. Kali ini kita mengupdate versi terbaru, yaitu edisi 12 Juli. Hal-hal apakah yang akan diangkat pada tema kali ini? Ayo kita saksikan bareng-bareng. Temanya seperti tema lama, yaitu berita duka Antuber. Sabar Bray, Pijop tinggal setahun lagi. Setahun apa? Setahun scam ya? Berarti masih bersyukur tetap diberi kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan bersabar sampai kiamat. Meta adalah bisnis Ponzi baru Ustadz Pitup alias Ustadz Midananes alias Sandikala. Ayo buruan, siapa yang mau join? Meta ini menawarkan NFT kepada para bebek super dungu yang masih percaya bahwa NFT yang dibelinya menghasilkan pendapatan tetap setiap harinya. NFT tidak ada yang menawarkan pendapatan tetap tiap hari. Ingat itu. Malah yang jadi rugi besar banyak sekali. Mau lo kena rugi? Ikutan aja terus. Ya, contohnya sejenis X-Toko gitu, mining NFT dengan pendapatan tetap 1.000 per hari. Kejebak atribut agama, sungguh terlalu. Orang so Arab, so agamais, promonya money game Ponzi. Weleh, 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 weleh. Siapa dia? Ustadz Midananes namanya. Maka dari itu saudara-saudara, stop. Jangan ikut-ikutan orang pakai cosplay agama dalam berbisnis aplikasi. Terus kalau yang pakai cosplay yayasan sosial, penerima donasi publik, gimana Bray tanggapannya? Yang katanya gajinya ada yang 1/4 miliar per bulan itu. Saya secara pribadi sudah tidak percaya sama beliau. Sikapnya tidak mencerminkan orang yang beragama. Padahal katanya kan Ustadz. Ustadz Ponzi kali. Terserah yang menilai kalau soal etika. Intinya selama masih manusia, maka apapun bentuknya manusia tetaplah manusia, bukan malaikat. Biasa aja, maling ngaku ustad, otak cabul anak kiai. Ngaku gus tapi mulut isinya kebun binatang dan lain-lainnya. Biasa aja, kan akhir zaman. Orang punya nilai bukan cuma soal atributnya, Bray. Yang jauh lebih penting itu sikapnya ke orang lain. Urusan ibadah itu urusan masing-masing ke Tuhannya. Setuju? Yang ngajak saya juga seorang ustadz loh. Setelah kejadian begini, beliau nggak pernah lagi menawarkan bisnis apapun kepada saya. Malah saya yang malu kalau mau bertanya soal ilmu agama kepada dia. Faktor money game Ponzi berkembang pesat. Salah satunya ya melibatkan seorang tokoh. Dan di sisi lain, para korban ini juga hanya melihat tokohnya aja, bukan model bisnisnya. Pokoknya ikut aja karena dia seorang tokoh. Asal jangan ngilmu Ponzi. Memang hal ini sudah jadi fenomena yang wajar akhir-akhir ini. Mindset orang-orang inilah yang perlu dibenahi soal ngikut tokoh. Karena kalau pola money game Ponzi sendiri kan gampang. Dari dulu kan begitu-gitu aja modelnya. Tapi ngikut-ngikutan hanya karena dia covernya pakai agama, orang-orang jadi bodoh amat soal bisnis itu. Detailnya gimana? Ya ngikut aja. Kasus di atas sama kayak penggemar artis tertentu. Diajakin bisnis ya ngikut aja, nggak tahu bisnisnya apa. Dasarnya hanya karena dia mengidolakan artis itu. Yang saya ingat waktu itu ada di zaman jual agama. Sekarang sudah beda zaman, alhamdulillah. Padahal di zaman itu saya sibuk jual kardus bekas. Akhirnya kepincut Ponzi kiyah. Bukan solawat untuk entup. Sebelum entup ada udah disuruh solawat. Selamat Anda lulus bisnis jamaah Ponzi. Hadeh, padahal kalau mau disangkutin bisnis ke agama, Nabi Muhammad juga pebisnis loh. Kenapa nggak ikutin aja cara bisnis beliau? Ya jelas beda bro. Kalau korban dengan penganut Ponzi money game, jauh selisihnya. Ini yang saya garis bawahi khusus. Yang katanya pemuka agama yang promosi money game Ponzi. Minta dirukiah kali itu orang ya. Memang nyebelin sih mereka. Makin diikutin makin besar kepala. Waktu itu memang ada video testimoninya tentang pemulung yang dapat uang banyak dari Picup. Loh, kan dia artis, masa nipu? So what? Apa bedanya dengan, loh kan dia ustadz, masa nipu? Sama-sama manusia, punya potensi melakukan hal-hal buruk. Tinggal lihat track recordnya aja. Sangat banyak testimoni bisnis yang menggiurkan. Awal launching Picup saya nggak tertarik. Setelah Picup berjalan 3 bulan, lalu muncul testimoni-testimoni yang wow.
Akhirnya konsentrasi saya cari kardus bekas jadi terusik. Kepincut deh sama entub. Alhamdulillah downline saya nggak ada yang fast track karena saya larang keras untuk itu. Kasihan kan hasil jual kardus bekas hilang cuma-cuma. Apalagi katanya harga pipi naik 3 kali lipat, kata si Yunita, Wiber Karimun, Naupal sama si Paulus waktu itu. Memang menjancukkan mereka semua. Admin SPI aja konsentrasinya mencari keris jadi ikut rusik juga. Prinsipnya adalah bisnis ya dagang aja, ada barang ada uang. Simple kok. Jangan main money game, nggak dapat korban, uang melayang. Saya orang pelosok nggak paham dunia digital. Kalau saya paham, tak akan ketipu pitup dan ustadz-ustadznya. Dan tak akan mungkin tertipu oleh tokoh-tokoh backingan para penipu itu. Kalau janda dan perawan, mungkin saya sedikit tahu ciri-cirinya. Kalau meneliti tentang siapa yang dimaksud admin, saya lebih cepat tahu, yaitu si Kang Eman Suryaman, Bagor Teak kan? Terlepas daripada itu semua, semoga penjahat picup segera pakai baju oranye dan membusuk di penjara. Kami sudah tahu itu dari dulu. Cuma kita kan butuh hiburan dengan lawakan dia. Secara Sukirman kan pelawak unggul. Semoga pihak manajemen picup tidak sampai dipertemukan dengan si boker Sukirman. Kalau ketemu, maka manajemennya bisa bunuh diri masa. Karena stres, kebingungan dengan arah narasi Pak Kirman yang gak jelas dan bertele-tele. Kita lihat dari 6 syarat tersebut, maka poin syarat nomor 4 mau ditinjau ulang oleh manajemen Entub bersama Ninja Leader ke SWI. Katanya sih, syarat itu adalah nomor 4, yaitu tidak ada member get member dan tidak ada bonus berjenjang. Poin inilah yang salah satunya mau didiskusikan ulang kepada SWI. Karena konon katanya aplikasi lain diperbolehkan. Sementara kenapa picup dilarang menerapkannya? Maka tugas saudara-saudara adalah mendoakan Ninja Leader beserta manajemen dalam perjuangannya membangun bisnisnya. Bisnis yang mana dulu, boker? Semoga perjuangan leader dipermudah. Ini dari grupnya Sukirman. Seperti Pak Apiat dong. Dia berani loh keluarkan uang pribadinya untuk membantu kawan-kawan dalam pelaporan ke Baris Krim. Kurang baik apa dia? Itulah dia akhir dari sekelumit kisah picup hari ini. Semoga tidak jadi benang kusut ya.